Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regida Rahman. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo dari kelas 2B. Saya di sini akan menjelaskan tentang instrumen-instrumen pada praktik persalinan beserta fungsinya. Yang pertama ada partuset. Partuset terdiri dari bak instrumen yang berfungsi untuk meletakkan alat-alat steril. Kemudian ada gunting episiotomi yang berfungsi untuk menggunting perineum ibu yang kaku pada saat proses persalinan. Kemudian ada gunting tali pusat yang berfungsi untuk menggunting tali pusat. Kemudian ada stengel koher yang berfungsi untuk memecahkan ketuban ibu yang belum pecah pada saat proses persalinan. Kemudian ada dua klem yang berfungsi untuk menjepit tali pusat. Yang berikut ada hecting set. Hecting set terdiri dari bak instrumen kecil yang berfungsi untuk meletakkan alat-alat steril. Kemudian ada napulder berfungsi untuk memegang jarum jahit pada saat proses penjahitan. Kemudian ada jarum hecting yang berfungsi untuk menjahit luka. Kemudian ada pinset anatomis yang berfungsi untuk menjepit kasa. Kemudian ada pinset kirurgis yang berfungsi untuk menjepit jaringan luka. Dan ada gunting benang yang berfungsi untuk menggunting benang. Kemudian ada resusitasi pada bayi. Resusitasi pada bayi terdiri dari amubek atau sungkup yang berfungsi untuk membantu memperlancar pernapasan. Kemudian ada lampu sorot yang berfungsi untuk memancarkan cahaya ke satu titik atau sebagai penghangat. Kemudian ada stetoskop yang berfungsi untuk mendengarkan denyut jantung. Kemudian ada deli yang berfungsi untuk menyedot atau menghisap lendir. Kemudian ada tabung oksigen yang berfungsi untuk menampung oksigen. Kemudian ada nasal kanul yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen. Dan yang terakhir ada kain 3 buah atau bedong. Yang berikut ada APD. APD terdiri dari celemek, kemudian ada topi, ada kacamata, ada sarung tangan atau handscoon 2 buah, kemudian ada sepatu atau boots. APD ini berfungsi untuk melindungi petugas dari berbagai macam bahaya saat menolong persalinan. Kemudian ada tempat sampah. Tempat sampah terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, tempat sampah untuk barang yang tajam seperti aboket dan jarum suntik. Kemudian ada tempat sampah untuk barang yang tidak tajam. Kemudian ada perlengkapan untuk ibu yang terdiri dari pakaian ganti. Kemudian ada pembalut bersih, ada gurita, peralatan mandi, buku kehamilan atau KIA, kemudian ada dokumen pribadi, ada uang tunai, dan pompa ASI. Kemudian ada perlengkapan untuk bayi yang terdiri dari popok, pakaian bayi, kemudian ada selimut, ada bedong, ada topi bayi, ada kaos tangan dan sarung kaki untuk bayi, ada perlak, kemudian ada alat mandi untuk bayi. Kemudian ada obat-obatan yang diperlukan pada saat persalinan. Yang pertama, untuk ibu ada oksitosin yang berfungsi untuk mempercepat kontraksi dan juga untuk berfungsi memperbanyak ASI pada ibu. Kemudian ada untuk bayi. Untuk bayi itu ada obat salep mata, ada pemberian vitamin K, dan vaksin hepatitis B. Yang terakhir ada gadar atau kuretase set yang terdiri dari bak instrumen besar yang berfungsi untuk meletakkan alat-alat steril. Kemudian ada sendok kuretase yang berfungsi untuk mengumpulkan sisa jaringan konsepsi yang tertinggal di dalam rahim. Kemudian ada sonde uterus yang berfungsi untuk mengukur kedalaman uterus. Kemudian ada abortus tank yang berfungsi untuk pengeluaran kandungan atau mengeluarkan jaringan hasil konsepsi. Kemudian ada tenakulum yang berfungsi untuk menjepit forsio pada saat pelaksanaan kuretase. Kemudian ada spekulum yang berfungsi untuk membantu membuka vagina. Dan yang berikut ada busi Hegar yang berfungsi untuk merangsang pembukaan forsio. Dan yang terakhir ada klem ovum yang berfungsi untuk menjepit dinding rahim. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.